Perkembangan jasmani terbagi menjadi 3, yaitu 1. Faktor keturunan, 2. Faktor pembawaan, 3. Faktor luar. Yang pertama adalah 1. Faktor keturunan. Faktor keturunan adalah seseorang akan dapat mencapai pertumbuhan badan sesuai dengan kode gen tinggi yang diwarisi oleh orang tuanya. Dapat diartikan, jika orang tua besar-besar, maka anak-anaknya juga besar-besar. Dan jika orang tuanya tinggi-tinggi, maka anak-anaknya juga tinggi-tinggi. Yang kedua, faktor pembawaan. Faktor pembawaan adalah perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keduanya selama di dalam kandungan. Yang ketiga, faktor luar. Faktor luar adalah segala sesuatu yang berada di luar dari individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Faktor luar yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kekurangan protein atau zat putih telur pada waktu anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan kecerdasan. 2. Anak-anak yang sakit akan terganggu pertumbuhan badannya. Yang ketiga, anak-anak yang kurang gerak jasmaninya akan menjadi lemah dan tidak akan menghadapi serangan berbagai penyakit. Perkembangan remaja dimulai pada umur 13 sampai dengan 18 tahun, sedangkan perkembangan jasmani dimulai umur 6 sampai dengan 14 tahun. Yang pertama, perkembangan jasmani relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. Yang kedua, adanya pertumbuhan bola mata sehingga ada kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan pada masa ini. Yang ketiga, kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. Yang ketiga, masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Yang kedua, perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Yang pertama, mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis, sudah mulai mengadakan konsep simbolisasi dan belajar mengadakan komunikasi. Dimulai satu perkembangan kepribadian sosial dan mulai menyadari konsep-konsep hidup atau conscience, moralities, dan norma kehidupan. Yang ketiga, pada masa pubertas atau umur 12-14, energi meluap-meluap, averturisme, dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Yang keempat, nilai religi atau agama, etik, dan estetik belum mendalam. Yang ketiga, perkembangan jasmani, fungsi organ-organ endoktrin telah mencapai kesempurnaan. Jaringan otot-otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Yang ketiga, penambahan jaringan lemak di bawah kulit atau subkutan lebih banyak pada wanita daripada anak laki-laki. Kebutuhan atau requirements: 1. Jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi. 2. Latihan-latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. 3. Tindakan-tindakan pencegahan penyakit. 4. Di dalam dan di luar ruangan keluarga atau sekolah, kepramukaan, dan sebagainya. Perlu diberi kesempatan untuk dapat memperkembangkan kepribadiannya yang meliputi segi sosial dan moral. Faktor yang memengaruhi: 1. Masalah gizi yang antara lain disebabkan oleh faktor emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Masalah gizi yang antara lain disebabkan oleh faktor emosional. 2. Penyakit. 3. Masalah gigi berupa antara lain malocclusion, crowding. Yang keempat, kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan-perubahan yang dialaminya. Ciri-ciri anak sehat adalah tidur yang cukup selama 6 jam. Jika kurang tidur, badan menjadi lemah, kurang kegairahan bekerja, dan malas. 2. Istirahat adalah suatu kondisi yang tenang, rileks, tanpa ada stres emosional, bebas dari kecemasan. Yang ketiga, rekreasi
berarti kesukaan atau menciptakan kembali, mengembalikan sesuatu yang keluar atau hilang. Contohnya ke museum, ke taman marga satwa, dharma wisata, dan ke desa yang tentram.